tidak diberi ilmu tentang perkara ruh melainkan sedikit. Sidang jemaah dirahmati Allah, di sini ayat mengisyaratkan ar-ruh itu ilmunya indallah. Allah yang tahu perkara ruh. Kedua, serahkan urusan itu kepada Allah. Ketiga, Nabi pun tidak diberi ilmu yang diberi ilmu tentang ruh melainkan sedikit saja. Nah, kalau seorang ulama ditanya tentang ruh, maka jawaban yang bijak sesuai dengan jawaban Nabi. Semestinya Nabi menerangkan kepada orang Yahudi itu, tapi Rasulullah SAW diajar oleh Allah untuk menyerahkan perkara itu kepada Allah. Kenapa? Tidak mesti Nabi menerangkan, karena keberadaan ruh dirasakan oleh semua manusia secara real. Ruh itu keberadaannya terasa secara real. Jadi tidak perlu kita terangkan masalah ruh. Tidak perlu, gak bakal ada yang membantah perkara ruh. Orang filsafat juga mengakui adanya ruh. Kalau ada orang menolak ruh, tanya sama dia, kenapa, apa beda yang mati dan yang hidup? Mudah. Kenapa Allah tidak menghabiskan waktu kita untuk mengkaji perkara ini? Karena ruh itu real, tidak bisa dilihat. Maka salah seorang para ulama, sebagian ulama ketika ditanya tentang keberadaan Allah, kok Allah nggak nampak? Kalau memang Allah itu ada, Rabb kalian ada, kok nggak nampak? Dijawabnya, kamu yakin nggak kamu punya ruh? Ya, ada ruh. Ada nggak unsur yang pada diri kalian dan yang nggak nampak? Ada. Apa itu ruh? Lihat, kalian bisa nggak melihat ruh? Nggak bisa. Yang pada diri kalian saja nggak bisa kalian lihat, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, apakah kalian tidak lihat? Jadi pada diri kita ini ada amrun ghaib yang tidak nampak sama kita, yaitu roh. Sidang jemaah rahmati Allah, maka perkara ruh ini tidak perlu sibuk-sibuk, semua kita tahu kok. Bisa kita membedakan yang ada ruh dan ada ruh, ada. Berubahnya kondisi orang hidup menjadi orang mati. Apa yang hilang? Sepakat semua orang itu ruh. Jadi sidang jemaah rahmati Allah, ini hikmah. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qulir ruh min amri rabbi." Kedua, artinya apa? Orang yakin ruh itu ada. Satu. Kedua, semua orang yakin ruh itu tidak bisa dikuasainya. Ruh itu tidak berada pada kekuasaan orang tersebut. Maka urusan ruh sama siapa? Sama Allah. Buktinya nggak bisa. Ketika meninggal dunia ruhnya pergi, nggak bisa dia menahannya. Dia pertama dia yakin ruh itu ada, kedua dia yakin bahwasanya ruh di luar kekuasaannya. Maka disebut min amri rabbi.
Terus siapa yang menguasai ruh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya Allah mengatakan. Nah, sidang di mana rahmatnya Allah, ulama dalam perkara ruh ini ya ada khilafiyahnya. Tetapi ruh dia adalah amrun latif. Pertama, ruh itu dia adalah kedudukannya sebagai makhluk. Kedudukan ruh dalam Islam makhluk dalam pemahaman kita. Ada yang mengatakan dia adalah qadim. Kalau dia makhluk diciptakan oleh Allah untuk kita. Sidang jemaah rahmati Allah, maka ada Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Sebelum beliau jadi mufti, saya ikut kajian beliau beberapa kali bersama Profesor Dr. Muhammad Imarah, mufakir Islam. Saya ingat closing dari dua orang hebat ini waktu ikut halaqah dengan mereka berdua. Kata salah seorang dari mereka, berfatwa hari ini tidak cukup hanya dengan dalil nakal dan akal. Dalil nakal itu Al-Quran Sunnah, akal keilmuan, otak. Tapi kata Muhammad Imarah, berfatwa hari ini di zaman ini mesti pakai nas nakal, yaitu Al-Quran dan Sunnah, akal dan hati. Itu Muhammad Imarah closingnya. Profesor Dr. Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah mengatakan, cintailah Allah dan Rasulnya sebelum Anda berfatwa. Cintailah Allah dan Rasulnya sebelum Anda berfatwa. Nah, orang kenapa nyeleneh hari ini? Karena itu yang nggak ada. Tidak mencintai Allah dan Rasul sebelum mengeluarkan pendapat. Tidak punya hati sebelum mengeluarkan pendapat. Jadi kesombongan yang ada. Itu persoalan. Baik. Kata Profesor Dr. Ali Jum'ah tentang istilah ruhullah. Kalimat ruhullah bukan artinya ruh yang diberikan itu ruhnya roh Allah, zat Allah, tidak. Tetapi ruhullah adalah makhluk. Maksudnya apa? Ruh yang diciptakan oleh Allah. Apa katanya? Ruh yang diciptakan. Makna dari kalimat ruhullah adalah ruh yang diciptakan dari Allah. Siapa yang meyakini bahwasannya ruh itu bukan makhluk, adalah ruhnya Allah, bukan, dia tidak memakna, kalau dia tidak memaknai ruh Allah itu artinya ruh yang diciptakan oleh Allah, ini akidahnya rusak, kata beliau. Sidang jemaah, kenapa ini saya jelaskan? Ini menafikan keyakinan wahdatul wujud. Berarti dengan kalimat Profesor Dr. Ali Jum'ah, roh yang ada pada kita inilah makhluk, disebut ruhullah, artinya ruh ciptaan Allah, bukan ruh yang dikaitkan dengan Allah. Ruh Allah artinya terhubung dengan zat Allah, tidak, tapi ruh ciptaan Allah, makhluk.
maka ini menafikan keyakinan wahdatul wujud, bersatunya hamba dengan makhluk, hulul, seperti keyakinan Al-Halaj yang dibela oleh Ar-Razi. Ulama-ulama sepakat Al-Halaj dihukum mati. Kenapa? Karena dia wahdatul wujud. Di Indonesia pemahaman Syekh Siti Jenar. Di Indonesia, di Sumatera Barat pemahaman Tagak Dihu. Ini penting ini. Dasar Tagak Dihu. Nah, kalau ada keyakinan seperti ini rusak. Kenapa saya ambil hujah dengan Profesor Dr. Ali Jum'ah? Karena dia akidahnya Asy'ariyah. Akidahnya Asy'ariyah. Sementara orang-orang tarekat ini banyak mengklaim mereka Asy'ariyah. Orang-orang yang berpaham wahdatul wujud mengaku juga Asy'ariyah. Tadi sebelum berangkat ke sini saya masih duduk, saya sibuk. Itu saya sedang bongkar kitab Imam Ghazali, Fadaih Batiniyah. Aib-aib keyakinan, cacatnya keyakinan orang batiniyah, yaitu menafsirkan Al-Quran secara batin. Nah, ini penyakit orang-orang tarekat-tarekat yang bermasalah. Turuk Sufiyah itu ada yang aman, ya, tapi ada yang bermasalah. Itu yang ternyata dikritisi oleh Imam Ghazali. Dikritisi oleh Imam Ghazali, termasuk kitab Insan Kamil yang dibaca, Insan Kamil Al-Jilli yang dibaca oleh Ar-Razi. Jadi kitab itu ditolak oleh Imam Ghazali, dikritisi oleh Imam Ghazali, dan ditolak juga dicela oleh Ali Jum'ah. Jadi hati-hati sidang Jumat yang dirahmati Allah. Nah, sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita ingin berbasis tasawuf segala macam, sudah lihat kitab Imam Ghazali. Anda tidak dituntut jadi seorang sufi, Anda dituntut jadi seorang ahli takwa, paham? Nah, ada ayat dan hadis yang menuntut Anda jadi orang sufi. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian itu yang paling takwa, bukan sufi. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, ini persoalan. Sufi itu rusak karena adanya pemahaman ketika sufi itu dari wilayah ibadah, zuhud, dijadikan sebuah akidah. Nah, ini bermasalah dia. Jadi sentimen rahmatnya Allah, ini perlu kita luruskan tentang sufi ini. Sidang kalau antum ingin belajar tasawuf, sudah cukup Imam Ghazali, sudah cukup tasawuf modernnya Buya Hamka. Inti dari tasawuf itu apa? Secara nafsu dunia antum zuhud, terus secara perbuatan antum ahli ibadah. Dua itu saja. Saya belajar tasawuf karena salah satu mata kuliah dari Usuluddin di Al-Azhar itu tasawuf. Kuncinya dua saja, zuhud dan ibadah, ubudiyah. Ikut saja Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi, banyak berdoa tazkirahnya Imam Nawawi. Sudah selesai, jelas kitabnya, sesuai tuntunan hadis. Itu yang tasawuf, yang aman. Tapi ketika orang-orang tasawuf itu
ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, terjadi gejolak-gejolak jiwa, disimpulkannya gejolak jiwa. Disimpulkannya dengan sebuah keyakinan, diajarkan kepada muridnya, belum diuji di lapangan, akibatnya muridnya pun tidak tepat mencernanya, maka lahirlah kesimpulan-kesimpulan hasil renungan. Maka saya bilang, iko hasil bamanuang-manuang, paham antum? Sufi banyak dari kekuatan kesimpulan sufi itu hikmah. Kekuatan kesimpulan sufi itu hikmah. Sementara kekuatan orang pada Quran dan Sunnah, pada qaul ulama, ijma' qiyas, mereka pada hikmah. Hikmah ini tidak muntabit, hikmah ini tidak standar, tidak stabil. Hikmah ini akan didapat oleh seseorang, berbeda lagi pada orang lain hikmahnya. Akan setiap orang berbeda-beda. Jadi sufi itu ketika dikumpulkan hikmah-hikmah dari gurunya, dipatenkannya hikmah itu jadi keyakinan, timbul permasalahan. Maka hikmah itu mesti distandarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Distandarkan dengan pandangan para ulama mu'tabar. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, ini kekeliruan sufi ini. Jadi ketika antum bertasawuf, dapat sebuah kitab, terus antum patenkan keyakinan itu hikmah semua. Hikmah itu tidak mundabit, tidak sabit. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, bercampurnya nanti kata-kata hikmah dengan hadis juga banyak kasusnya. Sidang jemaah dirahmati Allah, maka perlu kita memahami itu. Terus ar-ruh wan nafs. Saya ini dulu tentang sufi. Contoh ya. Ini kalimat yang sangat jadi pegangan bagi kaum sufi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal mako paralu kaji diri. Paham? Untuk mengenal Allah, kaji diri. Kalau tidak kenal Allah. Kita lihat ini apa ini? Hadis apa tidak ini? Laisa bihadis. Kata Ibnu Hijr, ini la yusbit, tidak bisa diapakan. Ini ada hadis, bukan hadis. Kalau bukan hadis gimana? Ditanya Ibnu Hijr radhiyallahu anhu an hadis, tentang hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, man rawah, tentang ini siapa rawinya. Fa ajaba biqaulihi, dia jawab oleh Ibnu Hijr. Siapa Ibnu Hijr? Pensarah Sahih Bukhari. Ini sudah tepat ini. Pensarah Sahih Al-Bukhari. Apa kata beliau? La aslalah, ini tidak ada sumbernya. La aslalah, kata Ibnu Hijr. Wa inna ma yuhki min kalami Yahya bin Mu'az. Ini hanya diceritakan dari ucapan Yahya bin Mu'az ar-Razi as-Sufi. Yahya bin Mu'az Razi seorang sufi. Ini tidak ada sumbernya hadisnya. Tapi kata beliau maknanya di sini orang seolah tidak kenal Allah, tidak kenal dirinya, maka tidak kenal Rabbnya. Maka untuk mengenal siapa yang kenal dirinya, kenal dengan Rabbnya. Jadi siapa nama ngaji diri, nyu tahu jo Tuhan. Mencari Tuhan pada diri, atau kesimpulannya. Di mana Tuhan tuh? Cari di diri awak. Di situ kaji ruhnya. An-nafs.
Kesimpulannya keliru. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, artinya apa? Tahu diri. Paham enggak mau kasihnya itu? Tahu diri beda enggak dengan siapa yang mengenal diri, mengenal Tuhan dengan mengenal diri? Sama enggak dengan tahu diri? Hah? Kalau mereka kenali diri, kamu kenal Tuhanmu. Makanya Al-Halaj mengatakan dia hulul, bersatu dengan Allah. Ini kesimpulan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maknanya tahu diri, sadar diri. Kita ini hamba Allah, kita ini makhluk, kita ini lemah. Kita ini mesti ibadah, kita ini mesti taat. Itu maksudnya. Bukan mengenal Allah, menetapkan Allah pada diri kita. Kalau ini menetapkan Allah pada diri kita, cari Allah di diri kita. Gila ini. Larinya wahdatul wujud, hulul. Tapi ini tahu diri. Tahu antum? Tahu diri dengan ini beda enggak? Apa itu tahu diri? Tahu diri kita ini makhluk, tahu diri kita ini hamba Allah, tahu diri kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu derajat kita dibanding Allah Subhanahu. Nah, ini maksudnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kita lihat pada pendapat ulama. Jadi jangan lagi ada kajian mengenal diri, sabana diri, kajian diri. Untuk apa? Yang penting kalian tahu diri. Paham tak? Yang penting tuh kalian tahu diri. Kalau tak salah saya juga khilafiyah kok jalan lah. Anak kau percakapan ikut tak lo hadis doh. Kalau batuan ikut mukasnya tahu diri. Paham tak? Tahu diri itu apa? Sadar diri. Kita ini makhluk Allah. Kita ini tidak berdaya di hadapan Allah. Kita ini butuh reda Allah. Itu maksudnya. Kita mesti soleh pada Allah. Bukan kita mengenal diri. Oh, akhirnya bertagak di Nur Muhammad, tagak di Siko. Juang lah sebagai Allah itu dong. Mati juangnya. Ya nak? Tagak di tagak di Muhammad, mati juangnya. Alah. Kau ya berang orang kampung. Tapi kalau tak kadi salah sen, maaf kau. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ini ada dua pemahaman nanti masalah ruh ini. Ruh kita dari ruh Nur Muhammad. Tadi sudah dijelaskan, itu makhluk. Kalau memang ruh kita dari Nur Muhammad, nanti pecahan dari Nur Muhammad, saya tanya, kalau seandainya kita jadi penjahat, sedangkan Nur Muhammad ruhnya suci, gimana kita, apa persoalannya? Hati-hati ini ya, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena banyak dasar-dasar itu tidak kuat. Saya sadarkan antum begini, kita ini dalam rangka mewujudkan diri jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah saja. Kok susah-susah bana lo harus mengaji diri supaya antum ikut nangka dikaji. Itu urusan Allah salah sensa. Antum ini sami'na wa ta'na, takwa. Antum jadi mukmin, muslim, mukmin, muhsin, selesai. Mengantum sibuk-sibuk. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, ini tidak berstandar marfu. Wa nasabahu ba'duhum ila Abi Sa'id Al-Kharraz. Disandarkan, dinisbatkan ini kepada Sa'id Al-Kharraz. Kalau tadi Yahya bin Mu'az, Sufi. Kalau ini kata Sam'ani, Sa'id bin Harraz. Yang jelas ini tidak hadis. Bagaimana membina akidah
Pondasinya bukan hadis, bukan Quran, ya. Imam Nawawi, nah ini ulama besar Syafi'i dan Asy'ariyah. Imam Nawawi dalam fatwanya, maknanya man arafa nafsahu bid'afin wal iftikar ilallah, merendahkan sayap, berpenuh harap kepada Allah. Jadi bukan kajian tarekat maksudnya ini. Ini maksudnya bagaimana kita ini menjadi orang yang betul-betul berharap kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Maka betul kesimpulan kita, tahu diri maksudnya, bukan mendudukkan siapa diri yang dekat, yang punya posisi penting insya Allah. Enggak, tahu diri maksudnya, ya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini banyak komentar ulama, sama pengertian semuanya, ya, tentang man arafa nafsahu laisa bihadis la aslala, ini bukan hadis, tidak ada sumbernya. Manusia terdiri dari al-jasad, ar-ruh, al-qalb, an-nafs, al-aqal. Berapa itu? Al-jasad, ar-ruh, al-qalb, an-nafs, al-aqal. Susunannya mungkin kita robah. Pertama diciptakan yang mana? Lah pakai tomat tok karya dulu ya. Al-jasad, ya. Dalam hadis dijelaskan proses dari air menjadi darah, ya, kemudian nanti ditiupkan ruh, ya, itu diinikan al-jasad. Ini daging, sebongkah daging. Bagian dari jasad. Ini otak, ya. Nah, ini jasad diciptakan, kemudian ditiupkan ruh. Jasad ini ketika diciptakan belum hidup. Ana maunya tuh, fisiknya kalau auto apa namanya, perangkat apa namanya, bukan sarsis, sadonya itu apa namanya, body, ya, bukan body saja, apa istilahnya. Kalau di komputer apa nama perangkat apa? Semua itu, hardware itu kemudian ditiupkan ruh, hidup dia. Maka kalau ruh sudah menyatu dengan jasad, maka muncullah nafs, diri.
Itu yang an-nafs. Al-qalb, berfungsi hati menjadi apa namanya, semoga daging berperan menjadi hati. Kalau hidupnya al-qalb jadi hatinya, bisa merasa. Akal pun juga berperan untuk memahami. Akal kerjanya untuk memahami. Nah, yang seperti ini ada ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Samojo ruh ko sidang jemaah, kalau ndak ada baterai otomatis. Ya nak? Kalau komputer awak, kalau led anu ko ha, kalau ndak ada baterainya, energinya mati nak? Pas dia nuan masukan anu itu nyalanya. Itu ruh. Ketika ruh apa namanya, dimasukkan, disatukan ke badan, maka muncullah an-nafs, itu yang diri. Paham antum? Beda ruh dengan an-nafs. Maka sidang jemaah rahmati Allah, dalam Al-Quran an-nafs kota bagi 3. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Ada dulu yang bagi 7 ah. Yang global 3 kau saja dulu. Nah, para saya wali. Apa fungsinya? Ketika roh sudah menyatu dengan jasad, berfungsilah semuanya. Jadi perangkatnya itu, ini masih bagian daripada jasad semuanya. Ini kesatuan semuanya, inilah yang disebut dengan an-nafsu, dengan diri manusia. Kesatuan semuanya itu. Ketika ruh bersatu dengan jasad, maka itulah an-nafs. Setelah bersatu ruh dengan jasad, maka ketika itu didatangkanlah, jadilah manusia sebagai mukallaf, pengemban syariat. Setelah manusia jadi pengemban syariat, terbagi 3 lah manusia dalam menyikapi syariat. Jiwanya terbagi 3 menyikapi syariat. Ada yang penuh dengan pengingkaran, disebut nafsu amarah. Ada yang disebut bolak-balik apa namanya, anania, egois. Kadang-kadang dia sadar, kadang-kadang dia ini, itu nafsu lawamah. Kadang-kadang nyesal berbuat salah, itu nafsu lawamah. Kemudian al-mutmainnah, itu dia yang selamat. Kapan? Setelah ruh bersatu dengan jasad, maka manusia jadi mukallaf. Manusia jadi apa namanya? Manusia jadi mukallaf, petugas syariat, diberikan tugas syariat. Setelah dia ini jadi mukallaf ini, maka berfungsilah di bebannya akal untuk memahami syariat, hati untuk merasakan, akal mengilmui, hati merasakan. Paham tak? Akal ini untuk mengilmui. Jadi ibarat mobil, yang menyetir itu akal itu. Yang saat terhidup tuh itu roh. Terus ada lagi lampu segala macam. Di sini dia berfungsi hati. Nah, kemudian ketika kita berjalan utuh tadi, mau kencang, mau pelan segala macam, itulah an-nafs. Nyetelnya an-nafs. Jadi inilah satuan diri manusia itu. Apa peran ruh? Ruh adalah
untuk menghidupkan. Dari ruh ini hidup semua, berfungsi semuanya. Kalau ruh pergi, mati semuanya. Paham enggak? Kalau ruh sudah dicabut, mati semuanya. Tapi kalau nafsu yang dicabut, tetap hidup. Jiwa, Anda tertidur. Kalau jiwa ini tetap hidup. Orang gila nggak paham. Orang gila itu sudah tidak memahami apa-apa, tapi dia tetap masih hidup. Kenapa? Ruh dengan jasad masih ada. Ruh dengan jasad masih. Apa bedanya al-qalb? Ini kalab ini lebih mengarah kepada fungsi hati. Hati itu bendanya, perangkat lunak, perangkat kerasnya itu sebongkah daging. Tapi ketika dimasuki ruh, dia menjadi berperan sebagai al-qalbu, hati. Otak ini sebongkah daging juga. Ketika dimasuki ruh, dia berperan untuk mengilmui, punya memori. Itu gunanya ruh. Sidang jemaah, ruh itu apa fungsinya? Menghidupkan jasad, hati, segala macam ini. Itu guna ruh. Maka kata ulama kalau an-nafs masih bisa bolak-balik. Orang pingsan, tidak sadar, nanti bisa sadar balik. Orang tertidur, itu an-nafsnya yang diambil. Jiwa dirinya yang nafsu, bukan ruhnya. Tapi kalau roh yang diambil, semuanya padam ini. Paham enggak? Bisa paham? Kalau enggak paham, ambo pun payah lodinya. Soalnya orang lama mengaji kau. Ambo mensiasati bahasa pelum ini, awak bisa paham. Kalau gilo itu. Ya enggak? Gilo kerja itu enggak? Orang mengaji tarekat kalau lama mah. Mendudukan ruh, mendudukan hati. Kau paham enggak? Maka maksud kau ruh, kau jasad, itu semuanya perangkat jasad kau. Kalau perangkat kerasnya yang berbentuk bendanya, ini dia apa? Sebongkah daging, otak. Jadi kalau sidang jemaah rahmat, otak bendanya, banak. Pajak kau nak babanak kau dah, maksudnya. Fungsinya. Jadi kalau ruh ini berfungsi semuanya. Ya nak, ruh ini berfungsi, dia hati. Sebongkah daging berperan jadi hati perannya. Terus yang akal sebongkah daging berperan jadi otak atau akal. Jadi akal itunya. Jadi akal dia. Maka kecurangan pajak kau nak barakah kau dah. Dan dianggap dah bawa tak ada. Apa? Akal tak ada. Ya nak, kepala kadang pada kepala awak. Tapi tak ada jalan je tu. Apa tak ada tu? Akal yang tidak ada. Ya. Jadi zaman rahmat Allah, ini dia perbedaan ruh, jasad, al-qalb, wan nafs, al-akal. Semua ini bagian daripada jasad. Semua ini bagian daripada jasad. Peran inilah yang disebut dengan an-nafsu. Bukan nafsu yang kita pahami dengan bahasa Indonesia ya. Diri. Cari tahu sabana diri itu. Paham tak? Iko sabananya, hatinya, kerja hati, kerja nafsu, kerja akal. Menyimpulkan manusia terbagi 3. Budak nafsu, mulai sadar, dan mutmainnah. Jadi sidang jemaah rahmat Allah, itu yang dimaksud dengan apa tadi? Nah, ruh ini siap. Jadi gimana ruh ini? Ruh ini amrul rabbi. Ya. Nah, roh ini sidang jemaah rahmat Allah, ketika masuk kepada jasad, maka hiduplah jasad. Hidup jasad untuk menghidupkan jasad. Kemudian berperanlah hati. Berperanlah akal. Berperan, ini perannya maksudnya ya, bukan bendanya, bukan otak yang sebongkah ini, tapi perannya akal. Perannya adalah hati. Nah, apa fungsinya? Akal menangkap syariat, hati untuk merasakannya, menguncinya menjadi sebuah keyakinan, hati. Nah, kemudian peran dari semua ini menghasilkan nafsu.
Ya, seharusnya nafsu di ujung menghasilkan. Nah, saya tukar. Pada lambek paham. Ambo panjang nyurang jak tak penyapa. Ya. Kau diminum sekali lemah kau. Tak kareh posnya. Nah, ya. Di sini apa? Al-akal. Sini. Gini. Ya. Ini ada perannya ini. Di sini baru amarah, al-lawamah, terus al-mutmainnah. Ruh ketika dia masuk ke jasad, hiduplah fungsi hati dan akal. Hidup fungsi hati dan akal. Nah, pertama hidup jasad. Jasad secara fisik hidup dia. Setelah hidup jasad berfungsi hati. Ya, nah, berfungsi akal. Akal untuk mengilmui, hati untuk menyimpulkan. Bisa mana? Akal untuk mengilmui, hati untuk menyimpulkan dan memantapkan. Maka inilah hasil dari kesimpulan ini semua, peran ini semua disebut an-nafsu. Diri. Itulah yang diri. Diri kau bagi tiga. Nafsu kau. Amarah, innan nafsala amaratum bisu. Sesungguhnya diri itu penuh dengan hawa nafsu. Ini hawa nafsu, ini amarah. Lawamah, dia adalah orang yang di bawah ini, antara amarah dan mutmainnah. Mulai ada penyesalan diri segala macam. Alah pensiun ka mangawak lai, alah bangkrut ka mangawak lai. Cerita-cerita amulai wak sadar lai. Kira sadar ko lah komplikasi. Lawama akhirnya mutmainnah. Jadi sedang jemaah yang dirahmati Allah, ruh gunanya menghidupkan jasad dan menghidupkan peran hati, peran akal, dan peran semua itu, itulah an-nafs. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, ketika ruh dicabut, ruh itu dicabut ada juz'iyah, ada kulliyah. Ketika dicabut kulliyah, matilah manusia itu. Ketika tidur dicabut secara juz'iyah, sebagiannya. Maka kalau antum tidur, yang antum tertidur itu, yang kemudian ada bayangan-bayangan itu peran ruh dengan an-nafs. Mimpi segala macam, ya nah, itu peran ruh dengan an-nafs. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, ruh kalau kita sudah meninggal dipindahkan kepada satu alam, itulah namanya alam barzakh. Itu namanya alam barzakh. Nanti setelah ke kiamat datang, ya, ketika kita dibangkitkan yaumul ba'ts, maka ruh dikembalikan kepada jasad. Jasad disisakan oleh Allah, yaitu tulang ekor belakang ini. Tulang pinggul belakang ini tidak akan habis, tidak akan rusak. Nanti ketika jasad kita semua sudah rusak, dari tulang pinggul ini nanti dibentuk lagi kita, jasad kita, casing kita, perangkat kita, perangkat keras. Ya, perangkat keras. Jadi gini, dalam komputer namanya, kalau jasad itu perangkat keras. Jasad itu perangkat keras. Nah, daging yang ada di kepala kita ini, yang jadi otak ini, perangkat keras. Hati yang sebongkah daging ini perangkat keras. Nah, perangkat lunaknya apa? Ini dia, an-nafs. Ini yang berfungsi nanti, dimasukkan roh, berfungsi semuanya. Berfungsi semuanya. Dicabut roh, apa roh dimatikan? Tidak. Roh disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipisahkan jasad dengan roh, matilah jasad. Matilah jasad. Sidang jemaah rahmati Allah, kapan dibalikan? Ketika nanti yaumul ba'ts.
hari sudah kita ke hari berbangkit, ada sisa tulang punggung, tulang penggol kita ini, ya, maka itu di situ nanti diciptakan kita kembali oleh Allah, jasad kita dikembalikan roh kepada jasad. Sidang jemaah rahmat Allah, baru kita bangkit kembali. Nah, dalam hal ini sidang jemaah rahmat Allah, inilah perbedaan apa roh, jasad, hati, akal, an-nafs. Nah, jadi kalau mengkaji diri apa? Diri itu an-nafs, itu artinya diri. Diri yang punya nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, kemudian amarah. Inilah kira-kira. Terus bagaimana masalah ruh ini? Sekarang tren ruh pakai nama, itu tidak ada itu. Itu salah urus itu. Itu salah urus. Ya, itu sudah dibantah oleh banyak ulama. Saya sudah malas mengulangnya. Ya, tapi perkara perbedaan ruh, hati, akal itulah dia. Sidang jemaah yang rahmat. Ini min amri Rabbi. Dari Rabb. Tapi apakah ruh itu nanti dikatakan mustaq dari ruh Muhammad? Ini ada yang berpendapat seperti itu, tetapi hujahnya nggak kuat. Ini kalau kita sepakat masalah akidah itu harus jelas, nggak bisa itu. Ya, yang jelas ruh itu diciptakan oleh Allah. Ya, untuk masing-masing kita ada ruh kita. Kita mukallaf. Ya, kapan kita mukallaf? Ketika ruh bersatu dengan jasad. Makanya orang mati tidak perlu disuruh salat. Enak, sabuknya nak mukallaf lah. Ya, mukallaf itu orang yang dibebani syariat. Nah, sidang jemaah yang rahmat Allah, itulah hubungan ruh dengan jasad, dengan nafs. Jadi jangan sama sudah. Namanya kok antara diri. Perbedaannya orang berarti beda tuh Ustaz, antara ruh dengan diri beda. Ya, diri itu gabungan antara ruh dengan jasad. Jadi bukan kaji ruh. Sidang jemaah yang rahmati Allah. Nah, jadi ketika ruh kita disatukan dengan jasad kita, maka kita ketika itu sudah menjadi manusia utuh. Nah, ketika itu kita punya kewajiban sebagai insan. Nah, kemudian sidang jemaah yang rahmati Allah, bagaimana sebenarnya Ustaz? Yang jelas antum menjadi orang yang soleh kepada Allah sesuai tuntunan syariat. Timbangan soleh itu syariat. Timbangan takwa itu syariat. Jangan pula nanti kajian tasawuf tidak bersyariat. Kau tuh sudah kasaf, sudah makam sudah tinggi, tidak sholat. Orang kalau semakin tinggi makamnya, semakin rajin ibadahnya, semakin hebat ibadahnya. Ya, nah, kalau model itu preman gadang yang di luar itu mengecek makam bola tinggi ke Ustaz. Batu, ambo tidak sholat lagi. Ya, itu dia sidang jemaah yang dirahmati Allah tentang hadis apa namanya yang dianggap hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kajian diri itu mestinya bukan untuk mengaku diri kita menjadi Muhammad. Tidak. Tujuannya tahu diri. Tujuannya apa? Tahu diri. Ya, jangan pula nanti kita ini nur kita ini nur Muhammad, ya, atau kita ini bersatu dengan Allah. Jangan antum urus itu. Allah yang mengatakan wa nahnu aqrabu min hablil warid, serahkan pada Allah. Ya, jadi jangan mengajak panggung ke Allah. Ya, seurus saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada yang bertanya kita jawab, kalau tidak kita tutup. Karena ini terakhir menjelang Ramadan, nanti kita lanjutkan dengan i'tikaf, ya, kajian i'tikaf. Insya Allah kalau seandainya nanti kita pakai i'tikaf dengan apa? Yang fokus, itu lebih baik, ya. Karena saya sudah sediakan laptop. Tinggallah musajid majuan. Laptop Ustaz kau mahal apa mana? Hilang sampai apa? Ya.
Jadi silakan kalau yang bertanya, ya, ya, cukup, sudah paham ya, ya, alhamdulillah. Video tentang kajian kita yang kemarin jadi pencerahan, jadi pencerahan. Mungkin daerah orang Kawa. Tapi malah patut lo model itu. Ya nak, kadang-kadang dek sayang awak main tanpa soalnya. Ya nak, di kecian dawa utak apa nyaba, yang sudahnya apa main tak puas selai. Sidang jemaah rahmat Allah, itulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.